Halo sahabat pintarnya, kembali lagi di video pintarnya siap kerja, strategi sukses pindah tempat kerja. Kembali lagi bersama Rifat Ajar Jumara, saya sebagai Job Seeker Engagement and Success Senior Associate. Oke ya, jadi mungkin kalau teman-teman di sini ada yang nonton video ini karena pengen pindah tempat kerja, jadi udah kebelet banget pengen resign, pengen mengundurkan diri, ya wajar karena setiap pekerjaan itu kan punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Dan sebagai manusia tentunya kita ingin terus berkembang, benar nggak? Ya, sebuah tujuan harus kita set dulu gitu ya dalam berkarir. Dan kalau emang tujuan perusahaan atau mungkin tujuan pekerjaan yang sedang teman-teman sedang kerjakan tidak sesuai dengan tujuan kehidupan sahabat pintarnya, mungkin di sini teman-teman harus mulai mempertimbangkan nih, apakah kita harus mengundurkan diri atau mungkin tetap bekerja. Jadi di sini kita akan nge-spill strategi sukses pindah tempat kerja, atau pertimbangan apa sih yang mengharuskan kita, wah ini kita harus mulai mengundurkan diri nih gitu ya. Momen-momen apa gitu yang paling tepat. Nah, momen yang pertama yang bisa saya bahas adalah tidak ada lagi yang bisa dipelajari atau dikembangkan. Jadi, kalau misalkan sahabat pintarnya itu memang ngerasa pengen terus berkembang dan coba dulu nih, coba dipresentasikan atau coba kasih ide kepada perusahaan. Misalkan, oke, saya pengennya tuh bikin kopi dengan resep bla 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 gitu, atau saya pengen coba memanage flow, cash flow, atau misalkan bagaimana kita memanage suatu project gitu kan. Itu boleh tawarkan dulu. Namun ketika tidak ada lagi yang perlu dipelajari, nggak dikasih wadah untuk berkembang, potensi karyawan nih, potensi kita sebagai pekerja bisa jadi kemungkinan besar akan terhambat atau stagnan gitu. Stagnan tuh kayak stuck gitu loh, macet. Nah, kalau misalkan perusahaan sahabat pintarnya itu tidak bisa lagi memberikan ruang untuk sobat pintarnya berkembang, inilah waktu yang tepat buat teman-teman untuk pindah tempat pekerjaan. Oke, kebayang ya? Jadi sahabat pintarnya kalau emang pengen menentukan apakah harus mengundurkan diri atau enggak, lihat dulu ada wadah untuk berkembang atau enggak. Tawarkan dulu idenya seperti apa. Kalau memang benar-benar nggak ada, coba dipertimbangkan untuk mulai, wah ini kayaknya harus resign. Oke, jelas ya? Lanjut ke poin kedua. Kalau misalkan nih ya, sahabat pintarnya itu udah nggak ada semangat lagi untuk melakukan pekerjaannya. Jadi udah nggak menikmati sensasi atau serunya pekerjaan seperti dulu gitu loh. Maka inilah saat yang tepat untuk sahabat pintarnya mengganti pekerjaan. Ya karena ini bisa dibilang kondisinya disebut sebagai jenuh. Ya, jadi kalau misalkan ditanya kapan waktu untuk resign, kapan waktu untuk mengundurkan diri, lihat dulu sahabat pintarnya udah mulai jenuh atau belum. Oke? Nah, kemudian ya selanjutnya nih di masa kini tuh banyak juga gitu ya fenomena-fenomena nggak ada kenaikan gaji gitu kan. Jadi sebelum memutuskan untuk berganti pekerjaan, sahabat pintarnya tuh perlu nih mastiin dulu bahwa tunjangan yang didapatkan, kompensasi yang didapatkan itu sesuai dengan gaji. Ya dengan kompetensi juga. Jadi ketika ngelihat pekerjaan ini tuh enak nggak ya, dapat bonus nggak ya, misalkan gitu, atau gajinya itu sepadan nggak sih dengan kebutuhan kita gitu ya. Nah kalau misalkan ternyata aduh tiap tahun nggak ada kenaikan gaji gitu ya, padahal permintaan dan harga barang tuh terus meningkat tiap tahun. Wah, ini sih perlu segera ditindaklanjuti guys ya. Perlu dipertanyakan apakah perusahaan yang sedang teman-teman sekarang kerja itu udah memberikan dengan maksimal atau mengapresiasi kinerja sahabat pintarnya. Karena kan kebutuhan akan terus ada loh dan akan terus meningkat. Jadi perlu diperhatikan itu. Untuk menentukan atau mempertimbangkan apakah sahabat pintarnya perlu stay, perlu tetap bertahan atau mengundurkan diri. Kemudian ya, poin keempat adalah tidak adanya apresiasi yang sesuai dari perusahaan. Nah, ini sini kan kalau gambarnya ini menunjukkan bahwa wah bosnya marah-marah gitu loh. Bosnya maki-maki gitu ya. Atau bahkan mengharuskan karyawan itu tuh tidak beristirahat selama liburan gitu. Kerjanya setiap hari 24 jam. Dan jadinya ya kita mengorbankan banyak waktu dan tenaga untuk perusahaan, tapi tidak ada imbalan yang layak. Kalau misalkan lembur-lembur, tapi dikasih bonus gitu, dikasih uang lembur yang sepadan,
mungkin itu masih oke lah. Tapi kalau enggak sama sekali, terus dapat makian gitu loh, dapat caci maki, itu kan sayang ya teman-teman. Ya, hidup ini tuh terlalu singkat untuk berada di satu perusahaan yang agak toksik gitu loh. Jadi emang kalau sahabat pintarnya berada dalam situasi ini dalam waktu yang lama, terus nanti juga sahabat pintarnya ngerasa burnout gitu atau bahkan sampai level depresi ya karena tidak dihargai. Nah, di sini padahal sebenarnya harus diakui nih kontribusi sahabat pintarnya gitu ya. Kamu tuh harus harus dapat apresiasi yang layak lah. Nah, kalau misalkan udah ngerasa di titik itu, mulailah nyari-nyari tempat pekerjaan, bisa juga di pintarnya gitu kan, untuk mendapatkan pekerjaan yang jauh lebih layak. Karena pasti akan ada. Emang cocok-cocokan aja sih sebenarnya kalau dunia pekerjaan itu. Dan poin kelima itu adalah kalau misalkan sahabat pintarnya udah merasa tingkat stresnya itu meningkat secara tajam. Ya, tekanan pekerjaan itu nggak bisa dihindari. Nggak ada pekerjaan yang enak 100% setiap hari. Nggak ada. Akan selalu ada tekanan. Namun, kalau misalkan pekerjaan itu udah merampok gitu atau merampas kewarasan sahabat pintarnya, inilah saat yang tepat untuk sahabat pintarnya tuh pergi dan mencari perusahaan lain yang tidak membebani secara mental. Oke, kenapa? Karena tingkat stres yang tinggi itu dapat memengaruhi hubungan internal ya kita dengan tubuh kita, bisa gampang sakit, begadang terus atau insomnia dan interpersonal gitu. Interpersonal itu adalah hubungan antar individunya gitu kan. Misalkan teman-teman dengan pacar mungkin atau dengan keluarga, dengan teman, kerabat jadi agak rusak karena teman-teman jadi bete terus, jadi stres lah karena pekerjaan. Nah, kalau kayak gini mungkin teman-teman bisa kehilangan kendali atas emosinya nantinya. Dan ini bisa menjadi pemicu stres dan pemicu masalah lainnya. Kalau udah sampai tahap seperti itu, singkirkan stres segera mungkin dengan keluarga dan teman dan cepat resign aja. Gitu loh. Oke? Bayang nggak? Ya, mungkin ada dari sebagian teman-teman yang nonton video ini dan merasa kayak, wah ini aku banget nih. Gitu kan. Jadi, mungkin kemungkinan besar emang sahabat pintarnya perlu mempertimbangkan untuk melayangkan surat pengunduran diri dan sekarang akhirnya tahu lah ya kapan waktu yang tepat untuk pindah kerja demi ketenangan batin. Oke, paling segitu aja. Sekian dari saya, semoga bermanfaat.